Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia sudah mengantongi komitmen pengadaan vaksin virus COVID-19 sebanyak 290 juta di tahun 2021. Sementara itu pada tahun ini sebanyak 20 hingga 30 juta vaksin telah siap. Jokowi menyatakan vaksin tidak hanya bergantung pada Sinovac Biotech Tiongkok. Vaksin merah putih terus dikembangkan oleh lembaga biomolekuler Eijkman. Vaksin menggunakan virus strain lokal yang berkembang di Indonesia. Presiden mendapat laporan bahwa 290 juta merupakan jumlah yang sangat besar. Negara lain mungkin belum mampu memproduksi 1-2 juta vaksin. Jika sudah dapat diproduksi, vaksin bisa segera didistribusikan ke masyarakat. Bahkan, jika kebutuhan dalam negeri telah mencukupi, Jokowi meminta vaksin segera diekspor ke negara lain. Pemerintah terus berupaya mengadakan vaksin untuk menangani pandemi corona di dalam negeri. Jokowi berharap kebijakan itu dapat menambah kepercayaan pelaku pasar dan dunia usaha. Hingga saat ini lebih dari 155.000 orang terinfeksi virus corona di Indonesia, dengan angka kematian mencapai 6.759 orang. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah telah menyiapkan 290 juta dosis vaksin COVID-19 hingga akhir 2021 nanti. Indonesia juga terus mengembangkan vaksin merah putih buatan dalam negeri. Hal itu dilakukan untuk menekan penyebaran corona di Indonesia. Bagaimana tahap uji klinis jutaan vaksin itu dan apakah vaksin itu cocok dengan genetik masyarakat Indonesia? Untuk membahas hal itu telah bergabung bersama kita peneliti bioteknologi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Win Kusharyoto. Selamat siang Pak Win. Selamat siang. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami dan juga Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI. Ibu Sumaryati Aryoso, selamat pagi Bu Su. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ini saya kadang-kadang suka lupa kalau sekarang itu sudah siang. Pak Win, ini kalau kita bicara soal vaksin yang kemarin disampaikan oleh Pak Presiden bahwa sudah ada komitmen dan segala macam, ini yang ditangkap sama masyarakat bahwa vaksin ini akan lolos di uji klinis tahap 3. Artinya ada keyakinan yang besar bahwa vaksin ini akan segera bisa diproduksi dan bisa langsung diedarkan ke masyarakat. Nah ini apakah memang seperti itu atau bagaimana sebetulnya Pak Win? Ya, bagaimanapun kita tetap berharap ya bahwa vaksin tersebut akan terbukti efektif dan aman dalam melindungi seseorang dari kemungkinan terinfeksi dan kemudian terjangkit oleh COVID-19. Namun bagaimanapun kita tetap harus menunggu hasil uji klinis tahap 3. Itu yang tetap saya sarankan kepada semua pihak yang bertanggung jawab dalam proses pengadaan vaksin ini. Artinya uji klinis tahap 3 artinya gini, masih ada potensi yang besar bahwa sebuah vaksin yang akan diproduksi itu tidak lolos uji klinis bahkan di tahap ketiga? Ada, kemungkinan seperti itu tetap ada ya. Oke. Dan juga yang perlu diperhatikan nantinya adalah efektivitas dari vaksin tersebut. Jadi seberapa jauh atau berapa persen vaksin tersebut dapat melindungi masyarakat Indonesia. Karena kan targetnya tetap saja kita berusaha untuk mencapai herd immunity. Oke. Itu indikator bahwa sebuah calon vaksin itu lulus uji klinis tahap 3 itu paling tidak apa Pak Win? Jadi pada dasarnya penekanan saat ini untuk pengembangan vaksin adalah upaya untuk mencegah seseorang terjangkit oleh penyakit COVID-19. Jadi kita belum berbicara masalah kemungkinan mencegah penularan virus tersebut. Oke. Dan indikasi yang penting adalah salah satunya terbentuknya antibodi yang dapat menetralisir virus, itu menjadi salah satu syarat utama. Namun seperti kita ketahui kadang-kadang antibodi tersebut juga dapat perlahan-lahan ya hilang dari tubuh kita, sehingga kemudian diperlukan juga respon imun yang lain. Dalam hal ini adalah respon sel T ya, yang terdiri dari respon sel yang nantinya dapat membunuh sel-sel kita yang terinfeksi oleh virus maupun juga sel-sel B memori yang
nantinya juga dapat memproduksi antibodi tersebut kembali agar bisa mencegah infeksi virus tersebut. Oke, artinya kan gini Pak Win, uji klinis tahap 3 ini kan ini vaksin diberikan kepada orang yang sehat supaya orang sehat itu dia bisa menghasilkan antibodi terhadap virus corona, begitu ya Pak ya? Ya betul ya. Oke. Betul. Salah satu aspeknya, tapi ada aspek lain yang juga penting. Oke. Dan ini sejauh ini belum diperoleh datanya dari vaksin dari Sinovac ini, yaitu yang disebut sebagai respons cell T. Itu belum ada data yang komplit, yang akurat terkait dengan respon imun tersebut. Oke, artinya gini, ini pikiran orang awam nih Pak Win. Kalau misalkan yang ada relawan 1.000 misalkan, nah uji klinis tahap 3 ini bisa disebut berhasil atau sukses atau lolos ketika berapa persen dari relawan itu dinyatakan tujuannya tercapai, apa istilahnya, efikasi ya? Ya, jadi misalnya tadi ada 1.000 relawan yang diberikan vaksin dan 1.000 di antara yang lainnya diberikan placebo. Jadi yang diberikan vaksin minimal terlindungi 50% dari terjangkit oleh COVID-19. Itu yang salah satu syarat yang disampaikan oleh FDA Amerika Serikat. Minimal yang harus terpenuhi. Oke, baik. Bu Su, ini kalau kita bicara, kita belum bicara ini siapa yang memproduksi dan dari mana produksinya. Tapi kalau seandainya memang vaksin ini kan harus ada izin dari BPOM ya untuk diproduksi dan diedarkan. Nah itu yang menjadi pertanyaan kemudian, ini ketika produksinya itu kan nggak langsung 290 juta gitu. Nah ini bagaimana caranya itu vaksin yang sudah siap diedarkan itu bisa efektif? Artinya diberikannya ke kelompok masyarakat yang mana atau daerah mana atau bagaimana sebetulnya? Ya, kalau kita lihat penjelasan tadi ya, pertama memang masalah COVID-19 ini kan masih belum bisa mereda meskipun yang sembuh lebih banyak dan sebagainya. Jadi memang kita harus tetap cegah, cari dan obati dengan tepat. Lalu 3M tadi ya, masker, cuci tangan, dan juga menjaga jarak. Ya. Ini tentu dari segi kesehatan masyarakat sebelum betul-betul vaksin itu bisa digunakan itu tetap kita gunakan. Nah mengenai vaksin ya, kalau dari penjelasan itu kan kita mula-mula akan mengimpor dulu 50.000 dosis ya, 50 juta dosis, di mana November, Desember, Januari, Februari, Maret itu masing-masing 100 juta, yang tentunya ini tidak dalam bentuk vaksin satu dosis botol-botol itu, tetapi berupa bulk itu masih dalam banyak bentuk gede, lalu oleh Bio Farma dimasukkan ke botol-botol itu. Tetapi seperti disebut oleh Mas Win tadi, harus ada dulu hasil uji coba tahap ketiga ini bagaimana. Memang uji coba tahap ketiga ini bukan hanya di Indonesia, di Cina sendiri sudah, Indonesia juga, dan beberapa negara lain, karena memang untuk uji coba tahap 3 ini diperlukan lintas negara. Nah kita mesti nunggu. Ini kan belum selesai untuk uji coba, penyuntikan uji coba saja belum selesai. Waktu itu Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat bilang bahwa baru akan divaksin tanggal 25 Agustus. Jadi masih ada waktu yang mungkin September, Oktober. Saya tidak tahu November sudah selesai atau belum. Oleh peer review-nya tadi yang menilai, tadi sudah sebut Mas Win tadi ya, apakah aman, efikasinya 50% atau lebih, itu mesti ada dulu. Lalu baru kemudian bisa direncanakan siapa yang terlebih dahulu mau divaksin. Karena ini uji cobanya kan untuk usia 18 sampai 59 tahun. Jadi orang-orang yang usia produktif, yang sehat, yang bekerja. Sedangkan kalau yang penularan COVID-19 ini kan seluruh umur, bahkan bayi pun bisa kena. Nah ini nanti tentu harus dibuat perencanaan. Tentunya selain memproduksi vaksin juga harus ada perencanaan yang matang. Setelah ada hasil uji coba, kemudian akan diberikan kepada siapa, apakah sudah ada pedoman pelaksanaannya, siapa saja yang akan melaksanakan pemberian vaksin tadi. Ya itu dia pertanyaan saya tadi itu, Bu.
banyak sekali ya. Jadi prinsip-prinsipnya itu banyak sekali. Oke. Kalau Bio Farma sendiri memang sudah diakui punya pengalaman 120 tahun dalam memproduksi vaksin, dan sekarang ini sudah juga mensuplai berbagai negara di dunia ini dengan vaksin-vaksin bikinan Bio Farma. Jadi kemungkinan Bio Farma pasti juga bisa. Kalau tadi 10 juta, 10 juta, 10 juta. Tidak tahu kita nanti kalau tiba-tiba misalnya 100 juta atau 150 juta, tentu ini perlu juga pembahasan yang lebih mendalam. Oke, baik. Karena tentunya vaksin ini bukan seperti menyebar BLT ya atau bansos, tetapi ini tentu perlu dilihat siapa saja, prioritasnya yang mana, apakah mereka itu sehat, kemudian setelah divaksin kemudian bisa mencegah penularan, hingga akhirnya ekonomi bisa tumbuh dengan baik dan sebagainya. Harus hati-hati ya Bu ya. Baik. Saya kira sungguh sangat hati-hati dan perlu sekali pedoman pelaksanaan, kesiapan infrastruktur pelaksananya, juga nanti misalnya setelah diproduksi, penyimpanan bagaimana, pendistribusian sampai ujung-ujung sana, karena memang agak berbeda dengan vaksinasi yang ada sekarang kan. Vaksinasi dasar itu untuk usia bayi sampai 1 tahun. Oke. Nah, Bu ini kan Su, semua umur. Bu Su dan Pak Win. Jadi agak berbeda tentunya. Ya, Bu Su dan Pak Win, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali.